Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang setting data di Erapor ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menyeting yaitu adalah bagian ekstrakurikuler. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu Erapor ya, karena tadi saya sudah membuka. Ya, ini saya sudah login lagi. Nah, terakhir kita sudah mengatur yang namanya data pembelajaran. Ya, sudah saya jelaskan ya tentang data pembelajaran, tidak perlu saya jelaskan ulang lagi. Nah, sekarang kita ke bawah. Nah, ada data ekstrakurikuler. Nah, ini adalah ekskul yang ada di lembaga sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ekskulnya akan tidak sama ya, tapi juga ada sebagian yang sama seperti kegiatan kepramukaan yang jelas adalah sama. Nah, bagaimana cara menyetingnya ya? Perhatikan di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan buka dulu. Nah, kebetulan saya sudah menyeting data ekstrakurikuler. Jika Bapak Ibu belum menyeting, maka di sini tidak akan tampil yang namanya data ekstrakurikuler Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan muncul di sini. Nah, bagaimana cara menyetingnya agar data ekskul ini bisa masuk ke dalam data ekstrakurikuler di Erapor? Nah, yang pertama kita harus buka dulu dapodiknya. Nah, saya akan buka dulu dapodik sekolah kami ya. Kita buka dulu. Nah, ini saya akan login, kemudian masuk ya. Nah, di bagian sini kita cari yaitu yang pertama adalah rombel atau rombongan belajar ini ya. Nah, kita buka dulu rombongan belajar. Kemudian di sini ada ekskul ya Bapak Ibu, ini ekskul. Nah, karena tadi di Erapor ya, di Erapor ini sudah ada, artinya dapodik saya berarti sudah ada. Ya, sudah saya setting ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara menyetingnya. Nah, saya buka lagi ya ekskul di sini. Nah, di sini sudah saya masukkan data ekskul. Nah, jika belum, maka di sini pasti kosong nanti ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada isinya, kosong. Nah, bagaimana kita tambahkan dari sini ya? Ditambahkan. Nah, kemudian di sini diisi nama ekskulnya apa? Misalnya pramuka atau komputer atau pencak silat atau apa, diisi di sini ya. Nah, ibaratnya adalah pencak silat. Contoh ini misalnya. Kemudian di bagian pembina, nah silakan dicarikan pembinanya siapa. Nah, misalnya contoh ya ini dari pencak silat, bukan dari guru atau dari sekolah, guru di sekolah lembaganya, namun mungkin dari luar ya. Jadi dari luar. Nah, yang jelas tidak akan masuk ke dalam dapodik ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita hanya perlu memilih salah satu guru di sini yang nantinya dia bertugas sebagai pengentri nilai data pencak silat. Jadi tidak bisa kita memasukkan nama orang yang tidak ada di dapodik, nggak bisa Bapak Ibu ya. Harus yang ada di sini. Jadi pilih saja siapa yang jadi perwakilan supaya mau mengentrikan data ekskul ya, seperti pramuka, pencak silat dan lain-lain. Nah, misalnya contoh ini akan saya pilih salah satu ya, misalnya ini Muhammad Badrul Faizin ini. Kemudian prasarana ada di mana ini ya. Nah, kita cari. Jadi setiap kegiatan pencak silat ini ada di mana gitu ya. Ya, jadi ini fleksibel saja, kita pilih mana, misalnya saya akan cari atau di kelas saja nggak apa-apa ya. Kalau di lapangan kok nggak ada, lapangannya nggak ada ya, kita carikan di ruang kelas saja lah. Ruang kelas 1A gini aja. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Itu kita simpan Bapak Ibu ya, kita simpan. Nah, ini kita simpan, contoh ya, ini saya simpan dulu, simpan. Kemudian setelah disimpan, pencak silat ini sudah disimpan. Nah, ini kita bisa melanjutkan apa yang perlu dilakukan setelah pencak silat ini sudah masuk di sini. Nah, caranya kita klik pencak silat, kemudian ini anggota rombel. Nah, di sini siapa yang ikut pencak silat? Nah, ini juga berlaku di semua ekskul ya Bapak Ibu ya. Jadi semua ekskul baik pramuka, komputer, pencak silat atau mungkin olahraga lainnya,
kita pilih. Jadi ini anaknya kita cari, kita geser ke sini Bapak Ibu ya, ditarik ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin kalau salah bisa kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah semuanya ditarik ke kiri, semuanya masuk ya, baru kita tutup lagi nanti ya. Nah, ini berarti yang sudah kita setting, anaknya masuk ke pencaksilat, anaknya masuk ke pramuka, masuk ke komputer dan lain-lain. Nah, berarti harus satu-satu, iya, atau mungkin bersamaan seperti ini juga bisa ya, geser semua ke sini. Nah, jadi kita harus menyeleksi satu-satu siapa yang mengikuti ekskulnya, karena ekskulnya sifatnya kan tidak wajib ya. Nah, mungkin tapi ada beberapa sekolah yang mewajibkan. Kalau wajib seperti misalnya pramuka, berarti kita tarik semua saja. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita silang, karena saya tidak perlu untuk menambahkan ya. Ini tidak ada di sekolah kami pencaksilat, maka saya silang saja. Nah, ini ya. Setelah ibaratnya tadi kita sudah memasukkan semua, kita sudah setting ya, baik komputer, pramuka, pencaksilat, olahraga dan lain-lain. Ini berarti sudah kita atur di bagian sisi ekskul di rombel ya. Jadi anaknya siapa sudah kita setting. Nah, setelah ini bagaimana? Kita pergi menuju ke sekolah ya, menu sekolah. Klik menu sekolah. Kemudian kita menuju ke sini ya, pilih menu nih. Nah, ini pilih cari ekstrakurikuler. Nah, ini ya. Ekstrakurikuler, klik. Nah, jika belum pernah diisi, maka di sini datanya akan kosong Bapak Ibu. Karena saya sudah pernah mengisi, maka di sini ada ya. Nah, tapi tadi saya akan menambahkan pencaksilat. Nah, di sini pencaksilat kan tidak ada. Nah, kita bisa tambahkan lewat sini, tambah. Kemudian kita cari yang namanya pencaksilat tadi. Nah, ini. Nah, ini kemudian kita cari jenis ekskulnya apa ini? Jenis ekskulnya apa? Kita cari di sini. Yang berhubungan dengan pencaksilat, kita bisa klik ini ya, olahraga atau bela diri. Nah, ini. Kemudian di bagian SK, nah ini silakan masukkan SK-nya. Nah, nomor SK-nya ya maksudnya ya. Nah, ini masukkan ke sini nomor SK. Misalnya saya akan ini saja, saya copy ke sini, paste. Nah, tanggal SK-nya disesuaikan saja. Mungkin bisa mulai tanggal tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru. Nah, kita cari tanggal 15 saja gini. Kemudian jam mengajarnya misalkan 2 jam. Setelah itu kita simpan Bapak Ibu ya, simpan. Nah, ketika sudah disimpan, maka kita sudah selesai dalam menyeting ekskul di bagian sisi aplikasi Dapodiknya. Nah, kalau sudah bagaimana? Kalau ini sudah disetting dari rombel sudah, dari apa namanya sekolah sudah, kita kembali ke bagian sini ya, ke e-rapor ya. Kita harus tarik lagi ya, ini ya, ambil data Dapodik, kita tarik ulang ya, tarik semua ya. Jadi kita tarik semua supaya settingan tadi di ekskul tadi bisa ketarik ke e-rapor ya. Ketika sudah ditarik kembali, proses lagi, nanti dilihat di bagian data referensi, kemudian data kelas, terus di sini ada ekskul. Nah, ekskul pasti masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, sekaligus dengan anggotanya. Nah, ini anggotanya sudah ada. Jika memang ada anggota yang mungkin tidak masuk atau apa namanya, harusnya anaknya tidak sudah mutasi atau apa, tinggal dihapus saja. Nah, jadi beserta anaknya sudah masuk. Sambil dicek apakah tadi pengaturan di ekskul ini sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, jangan sampai ada satu siswa yang tidak tidak terkopas ke dalam salah satu ekskul. Nah, nanti dia tidak mendapat nilai ekskul di rapornya. Nah, kemudian kita lihat di sini pembina yang sudah kita setting di ekskul tadi. Nah, ini juga sudah ada di sini. Otomatis ketika guru ini login ke aplikasi e-rapor, maka dia juga ada tambahan, yaitu mengisi nilai ekskul. Bagaimana cara mengisinya nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah, jadi kita fokusnya adalah bagaimana supaya ekskul ini bisa masuk ke dalam e-rapor. Nah, setelah ini sudah selesai ya, misalnya ini sudah sesuai, jumlah siswa sudah sesuai, kita kembali ke ini lagi, data ekstrakurikuler, kita klik. Nah, di sini juga harus muncul. Ketika di sini tidak muncul, tapi di data kelas di sini muncul ya. Di sini sudah muncul, namun di data ekskul tidak muncul. Nanti
tidak dapat mengentry ekskul ya. Ekskulnya tidak dapat dientry karena di data ekskul tidak ada. Nah, kenapa kok di sini tidak ada ya? Kemudian di sini ada, itu bisa jadi entry di sekolah ini tadi ya belum sempurna atau belum di-entry ya. Nah, jadi dua-duanya antara sekolah dan rombel ekskul ini harus diisi semua ya. Jadi jangan sampai salah satu tidak diisi. Nanti di sini juga tidak bisa tergenerate ke sini ya. Jadi gurunya tidak bisa mengentry ekstrakurikulernya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi penjelasan bagaimana ekskul bisa tertarik ke dalam sistem e-rapor. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.